Shalom jemaat GKA Gloria yang dikasihi Tuhan Yesus. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Kami menyambut Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang baru pertama kali beribadah melalui channel ini. Dimanapun Bapak Ibu berada, baik yang ada di Surabaya, di Indonesia maupun di luar negeri. Kami percaya kasih Tuhan yang menyatukan kita. Tuhan yang telah memanggil kita untuk beribadah kepadanya pagi ini. Mari kita mempersiapkan hati untuk datang beribadah kepadanya. Tuhan memberkati. Selamat pagi jemaat sekalian. Mari kita bersama bangkit berdiri dan mengikuti kebaktian ini menghadap hadiratnya yang kudus dengan penuh hormat. Kita akan mengambil waktu hening sejenak di hadapannya. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan Allah yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian kasih karunia,
dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Amin. Bermasmur bagi Allah kita itu baik, bahkan indah, dan layaklah memuji-muji itu. Besarlah Tuhan kita dan berlimpah kekuatan, kebijaksanaannya tak terhingga. Bernyanyilah bagi Tuhan dengan nyanyian syukur, bermasmurlah bagi Allah kita dengan kecapi. Tuhan senang kepada orang-orang yang takut akan Dia, kepada orang-orang yang berharap akan kasih setia-Nya. Yesus yang Maha Mulia, nama yang indah, Maha Mulia. Immanuel, Ia besertaku, Ia penebusku dalam hidup. Mari kita nyanyikan bersama, meyakininya. Yesus yang Maha Mulia, nama yang indah, Maha Mulia. Immanuel, Ia besertaku, Ia penebusku dalam hidup. Katakan sekali lagi dengan penuh penyembahan. Yesus yang Maha Mulia, nama yang indah, Maha Mulia. Immanuel, Ia besertaku, Ia penebusku dalam. Ia penebusku, Ia penebusku dalam hidup. Indahlah Yesus, Raja dari segala raja. Indahlah Yesus, Raja alam raya, Allah dan manusia. Kau ku kasihi, Kau junjunganku, kemuliaanku yang bakal. Tuhanku Yesus, Tuhanku Yesus, Khalik langit bumi, Kaulah juru selamatku. Hormat dan mulia, puji dan bakti hanya ku berikan pada. katakan hormat dan mulia. Hormat dan mulia, puji dan bakti hanya ku berikan padamu. Mari kita masuk dalam doa. Ya Tuhan, Engkau adalah Allah yang layak terima puji dan sembah kami. Terima kasih Tuhan atas karya-Mu yang begitu sempurna. Engkau adalah Raja di atas segala raja, di atas langit dan di bumi. Hati kami penuh dengan luapan syukur, dan kami rindu untuk menikmati, bahkan mengalami hadirat-Mu. Hanya Engkau yang memahami isi hati kami,
Karena Engkau adalah Allah sekaligus manusia yang sempurna. Engkaulah yang menciptakan kami dan yang rela turun ke dunia untuk menjadi juru selamat kami semua. Ampunilah segala kesalahan kami, jika seringkali kami mempertanyakan bahkan meragukan kehadiran-Mu, bahkan menyalahkan-Mu terutama dalam masa pandemi COVID ini. Sucikan segala dosa-dosa kami dan pulihkan kami kembali, serta teguhkan iman kami sehingga kami dapat datang dengan hati yang dekat kepada Tuhan. Inilah doa kami. Hanya demi nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Roma 5 ayat 21. Supaya sama seperti dosa berkuasa dalam alam maut, demikian kasih karunia akan berkuasa oleh kebenaran untuk hidup yang kekal oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jemaat dipersilakan duduk. Pernahkah saudara merasa putus asa dan kecewa? Karena selama ini mungkin doa saudara dan permohonan saudara sepertinya tidak dijawab oleh Tuhan. Terkadang kita mungkin putus harapan karena kita tidak bisa melihat tuntunan dan rencana Tuhan di depan kita. Fanny Crosby, seorang yang buta, dia pun pernah mengalami krisis. Waktu itu dia membutuhkan uang sebesar $5. Beliau tidak punya dan hanya dapat membawanya dalam doa. Dan tanpa diduga, tidak lama setelah dia berlutut dan berdoa, pintu diketuk dan ada seseorang yang berdiri di depan pintu memberikan uang sejumlah yang diperlukan. Hal itu membuat Fanny Crosby tertegun melihat tuntunan dan pemeliharaan Tuhan. Langsung terlintas dalam pikirannya bahwa sungguh indah tuntunan Tuhan. Lalu dia menulis puisi, kata-kata, dan melodi digubah oleh Dr. Robert Lowry. Terciptalah pujian ini. Biarlah pujian ini juga menjadi berkat bagi saudara dan saya. Melihat dengan mata iman, Tuhan yang akan memimpin jalanku. Tiada yang kutakutkan. Tuhan yang pimpin jalanku, tiada yang kutakutkan. Rahmat-Nya sungguh melimpah yang mempedulikanku. Dalam imanku terhibur dan damai ku dapatkan. Apapun yang menimpaku, ada Tuhan sertaku. Apapun yang menimpaku, ada Tuhan sertaku. Tuhan yang pimpin jalanku, pada jalan berliku. Anugerah-Nya tersedia, Dia beriku roti hidup. Langkahku letih dan lemah, jiwaku pun dahaga. Ayat-ayat dipancarkan, ku senang menerimanya. Air hayat dipancarkan, ku senang menerimanya. Marilah saudara kita tenang di hadapan Tuhan. Bawalah segala pergumulan saudara di hadapan Tuhan. Keluh kesah saudara, kekhawatiran saudara, bahkan kesedihan saudara. Ingatlah, manusia tidak dapat melakukan apa-apa, tetapi Tuhan dapat menuntun hari-hari kita, hari-hari di depan kita. Dan biarlah kita belajar untuk taat, untuk mengikuti Dia sesuai dengan waktunya.
bila kau izinkan sesuatu terjadi. Ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Mari kita nyanyikan. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Mari kita bangkit berdiri, kita nyanyikan lagu ini sekali lagi dengan sungguh-sungguh. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Tuhan, kita akan bersama-sama berdoa syafaat. Marilah kita berdoa untuk beberapa hal, baik itu kebaktian hari ini, untuk kehidupan jemaat, negara dan bangsa kita. Mari kita berdoa. Tuhan di surga, kami sekali lagi mengucap syukur karena Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk beribadah, baik itu secara online. Tapi biarlah Tuhan menuntun, memimpin setiap jemaat supaya kami dimanapun berada, kami tetap memiliki hati yang beribadat. Tuhan, pakailah nyanyian, pakailah firman dan doa-doa yang kami panjatkan, bisa menjadi kekuatan penghiburan, sehingga di dalam ibadah ini setiap jemaat boleh memperoleh berkat dari Tuhan. Kami mengingat ada begitu banyak kegiatan, baik itu sekolah minggu, remaja, pemuda, maupun juga kegiatan lainnya. Di hari Rabu dan Sabtu kebaktian doa, Tuhan juga memimpin, menuntun supaya jemaat juga ikut ambil bagian, bahkan menikmati setiap kegiatan ini. Tuhan menolong, memimpin juga segala kegiatan gereja kami, baik itu Yayasan Abdi Mulia maupun juga Yayasan Sekolah, dan kami percayakan seluruh pelayanan misi juga ke dalam tangan Tuhan. Meskipun di dalam keadaan seperti ini, tetapi biarlah kami berusaha untuk mengabarkan Injil dan memberikan pelayanan-pelayanan yang menjadi berkat bagi banyak orang. Kami juga mengingat jemaat atau saudara kami yang iman sedang susah, sedang sakit. Tuhan memberikan penghiburan, Tuhan juga memberikan kekuatan. Bagi mereka yang di dalam kekurangan, Tuhan biarlah Engkau mengingat mereka. Cukupkanlah kebutuhan jasmani dan rohani mereka. Karena kami percaya Tuhan tidak akan meninggalkan mereka dimanapun mereka berada. Kami berdoa untuk negara dan bangsa ini ke dalam tangan Tuhan. Berikanlah hikmat bijaksana kepada Presiden, Wakil, dan Menteri, serta pemerintahan pusat dan daerah. Biarlah mereka sehati bagaimana menanggulangi segala permasalahan, baik itu masa-masa COVID-19 maupun juga dampak sosial, dampak ekonomi dan kehidupan. Kami percayakan ke dalam tangan Tuhan. Mohon Engkau terus menuntun setiap kehidupan kami. Jauhkanlah segala mari bahaya, kejahatan dan juga segala pencobaan. Tuhan menopang, memimpin setiap kami. Terima kasih Tuhan, biarlah kami mengingat senantiasa doa Bapa kami yang telah Kau ajarkan bagi kami di dalam kehidupan ini. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya,
Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dengan tetap berdiri bersama gereja Tuhan di segala abad, mari kita ikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Dalam menjalani hidup, kita membutuhkan seseorang. Seseorang yang dapat menolong kita agar hidup ini dapat terarah dan pasti. Tibalah saatnya kita datang mendekat kepada Sang Penolong ini. Biarlah kita sekali lagi diteguhkan melalui kebenaran firman-Nya. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkanlah urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu tiada berubah, dahulu sekarang selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Mari kita bersama-sama tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk segenap kasih dan kebaikan yang masih bisa kami rasakan saat ini. Kami bersyukur kami tetap dilindungi, kami bersyukur kami tetap masih boleh menikmati banyak hal baik meskipun di tengah-tengah segala kondisi yang kurang. Tuhan, saat ini kami kembali rindu datang kepada Engkau. Kami rindu kembali mendengar sapaan-Mu Tuhan, untuk boleh menyegarkan hidup setiap kami, untuk boleh menguatkan setiap kami dan menopang kami menjalani hari-hari kehidupan setiap kami. Berkati waktu ketika kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan, pakai hamba-Mu di dalam segala kelemahan dan keterbatasan untuk menjadi saluran berkat-Mu bagi setiap jemaat Tuhan. Dengar doa setiap kami, demi Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami berdoa, kami berserah diri. Amin. Selamat pagi jemaat yang kasih Tuhan. Shalom semuanya.
Kita bersyukur meskipun kita saat ini berada di sebuah tempat yang berbeda satu dengan yang lain, ada di rumah masing-masing, tapi kita bersyukur kita punya Tuhan yang bisa disembah dimanapun kita berada. Tuhan yang hadir dan menyertai setiap umat gembalaannya. Maka hari ini kita mau bersama-sama kembali datang, menyampaikan segala hormat, syukur, puji kita kepada Tuhan, dan kita mau hidup datang mengenal Dia lebih dan lebih lagi. Mari jemaat yang kasih Tuhan, sebelum kita membaca firman Tuhan ini, tema sebagaimana yang sudah ditampilkan di layar rekan-rekan sekalian, temanya adalah seperti ini. Nanti saya akan jelaskan. Dan kita akan membaca satu bagian firman Tuhan yang terambil dari Injil Yohanes, pasal yang ke-5, ayat pertama hingga ayat yang ke-18. Injil Yohanes pasal 5 ayat pertama hingga ayat 18, saya mengundang setiap kita boleh membuka Alkitab kita masing-masing. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Ada 5 serambinya dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit. Orang-orang buta, orang-orang timpang dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke dalam kolam itu dan menggoncangkan air itu. Barang siapa yang terlebih dahulu masuk ke dalamnya sesudah goncangan air itu menjadi sembuh, apapun juga penyakitnya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Karena itu orang-orang Yahudi berkata kepada orang yang baru sembuh itu, "Hari ini hari Sabat dan tidak boleh engkau memikul tilammu." Akan tetapi ia menjawab mereka, "Orang yang telah menyembuhkan aku, dia yang mengatakan kepadaku, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Mereka bertanya kepadanya, "Siapakah orang itu yang berkata kepadamu, angkatlah tilammu dan berjalanlah?" Tetapi orang yang baru sembuh itu tidak tahu siapa orang itu, sebab Yesus telah menghilang ke tengah-tengah orang banyak di tempat itu. Kemudian Yesus bertemu dengan dia dalam bait Allah, lalu berkata kepadanya, "Engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk." Orang itu keluar lalu menceritakan kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesuslah yang telah menyembuhkan dia. Dan karena itu orang-orang Yahudi berusaha menganiaya Yesus karena ia melakukan hal-hal itu pada hari Sabat. Tetapi ia berkata kepada mereka, "Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga." Sebab itu orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuhnya, bukan saja karena ia meniadakan hari Sabat, tetapi juga karena ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapanya sendiri. Dan dengan demikian ia menyamakan dirinya dengan Allah. Demikian jauh firman Tuhan dibacakan, selamat dan berbahagia bagi setiap kita membaca, merenungkan, terlebih lagi yang hidup di dalamnya. Rekan-rekanku, tulisan tema ini memang sengaja dibuat tanpa spasi. Bukan karena ada tanda tagar di depannya, umumnya memang tanda tagar dibuat tanpa spasi. Tapi memang kalimat ini dibuat dengan tujuan. Tujuan apa? Kalimat ini bisa dibaca di dalam 2 jenis cara pembacaan. Yang pertama, kalimat ini bisa dibaca dengan tulisan God is now here. Sebagaimana kita sebagai orang percaya, orang yang mengaku Tuhan itu ada, kita percaya Tuhan itu hadir dan menyertai akan umat orang-orang percaya. Maka di saat-saat ini pun Tuhan juga ada sekarang dan Tuhan ada di sini. Tetapi bukankah juga bisa dibaca dengan cara pembacaan yang kedua, yaitu God is nowhere. Yang artinya Tuhan itu tidak ada di mana-mana. Atau dengan kata lain, biasanya orang yang
mengakui pandangan ini adalah orang yang disebut orang ateis atau pandangan ateisme. Namun kali ini saya tidak ingin secara khusus membahas tentang apa itu ateisme atau orang yang tidak mempercaya tentang keberadaan Tuhan. Tetapi saya ingin mengajak kita melihat dari tema ini, satu kalimat bisa dibaca dalam dua cara baca yang berbeda, bahkan bertentangan satu dengan yang lain. Oh rekan-rekanku, bukankah banyak hal di dalam kondisi dunia ini saat ini, kita juga bisa membaca satu peristiwa yang sama dengan dua kacamata yang berbeda. Bisa jadi yang satu membaca dengan kacamata yang positif, bisa jadi yang satu justru membaca dengan kacamata yang negatif. Apalagi ketika kita memasuki masa-masa yang sukar, masa-masa yang sulit, masa-masa yang tidak mudah. Bukankah di dalam kondisi seperti itu biasanya ada orang-orang yang kemudian bisa melihat di tengah-tengah segala kesulitan, di tengah-tengah segala tekanan. Mereka masih bisa merasakan Tuhan hadir, Tuhan bekerja, mereka masih hidup dengan penuh dengan ucapan syukur. Tapi bukankah di dalam kondisi yang sulit, yang sukar, ada juga banyak orang Kristen yang sulit melihat keberadaan Tuhan, sulit melihat berkat-berkat dan pertolongan Tuhan, dan sulit melihat akan kasih Tuhan. Apalagi kalau kita hidup di dalam kondisi yang bukan cuma buruk, tetapi kondisi yang buruk dalam waktu yang cukup lama. Atau kondisi yang buruk dalam durasi yang panjang. Mungkin mirip seperti apa yang kita alami sekarang. Tidak ada satu orang pun yang tahu kapan pandemi ini akan berakhir. Dari minggu lepas minggu kita berharap bahwa kondisi ini membaik. Tapi toh sampai saat ini kita belum melihat kondisi ini bisa berubah. Dan seringkali ketika kita awalnya mungkin tetap percaya, awalnya mungkin kita tetap berharap, awalnya mungkin kita tetap bisa bersandar kepada Tuhan. Tapi seringkali kondisi yang sulit, berat, menderita dalam waktu yang lama bisa juga loh membuat kita itu kemudian menjadi kecewa, bahkan bertanya-tanya, apakah memang Tuhan sudah meninggalkan kita? Apakah memang Tuhan tidak ada bersama-sama dengan kita lagi? Dan bukankah itu yang juga kita bisa lihat contohnya Ayub. Di awal pasal pertama kita bisa membaca Ayub kemudian berkata Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Tapi bukankah dalam pasal-pasal berikutnya kita pun melihat Ayub bertanya-tanya kepada Tuhan, kenapa ya Tuhan? Oh rekan-rekanku, di dalam kondisi yang seperti inilah, kondisi berat dan sulit yang seperti inilah, yang sebenarnya juga dialami oleh orang sakit yang ada di kolam Bethesda. Alkitab tidak menyebut secara jelas dia sakit apa. Tetapi yang jelas dituliskan adalah durasi lamanya dia sakit 38 tahun. Jelas ini sebuah bukan durasi yang pendek, bukan sebuah durasi yang singkat. Bahkan beberapa penafsir menariknya mencoba membandingkan lamanya sakit orang ini dengan perjalanan orang Israel menuju ke tanah Kanaan. Yang kita bisa baca dalam Ulangan pasal kedua ayat yang ke-14. Sebuah waktu yang panjang. Sebuah waktu yang penuh dengan pergumulan karena dia bukan menanti dalam kondisi yang nyaman, tapi dia menanti untuk sembuh dari penyakit yang memberatkan dia. Nggak heran bukan? Kemudian kalau kita membaca respon orang ini, ketika Tuhan kemudian bertanya kepada dia, maukah engkau sembuh? Bukannya menjawab, ya Tuhan saya mau, sudah lama saya menanti. Tapi justru orang ini berkata, aku tidak bisa turun. Setiap kali ada air goncangan, ada orang lain yang turun. Tidak ada orang yang kemudian bisa dan mau menolong aku untuk bisa turun ke bawah. Kalau boleh, saya bahasakan kalimat ini dengan bentuk kalimat modern. Kira-kira orang berkata demikian. Saya mau, tapi tentu saya tidak bisa ke sana sendiri, saya sakit. Dan tidak ada orang lain yang peduli. Sudah 38 tahun, bayangkan. Di manakah kepedulian orang? Dan mungkin kalau mau ditambahkan, saya pun mulai ragu. Apakah Tuhan juga peduli?
dalam kehidupan saya? Apakah Tuhan juga peduli kepada saya dengan kondisi penyakit seperti ini? Sehingga kalau kita mau cocokkan dengan tema hari ini, mungkin orang ini kalau dia lagi mau update status, maka dia akan pakai tagar yang di bawah. God is nowhere. Buktinya apa? 38 tahun menanti dan belum ada jawaban dari Tuhan. Rekan-rekanku, saya percaya bahwa memang kesulitan, pergumulan sangat bisa membuat kita tidak sanggup melihat akan pekerjaan Tuhan. Tetapi yang menarik seperti tema yang saya angkat ini, satu peristiwa, satu kalimat bisa punya dua hasil yang berbeda. Nah, hari ini kalau kita melihat dalam kondisi yang buruk, wajar untuk seseorang itu bisa berespon negatif. Wajar untuk seseorang itu bisa berespon yang salah. Wajar untuk seseorang itu meragukan akan kasih Tuhan. Tapi bukankah dengan satu bentuk yang sama, peristiwa yang sama, juga bisa diresponi dengan benar dan tepat? Maka yang menjadi pertanyaan sekarang adalah ini. Apa sih yang membuat orang mengalami sebuah peristiwa yang sama, mengalami sebuah kondisi yang sama, tetapi bisa mempunyai respon yang berbeda? Apa penyebab bisa munculnya perbedaan respon ini? Saya mencatat ada dua setidaknya perbedaan atau dua hal, dua cara pandang yang membuat orang itu bisa menghasilkan respon dengan berbeda. Cara pandang yang pertama adalah cara pandang semacam ini, yaitu keberadaan dan kebaikan Tuhan itu diukur dari kenyamanan diri. Bukankah hal ini cukup sering dan wajar dan mungkin juga terjadi dalam kehidupan kita? Kita mengukur Tuhan itu menyertai, kita mengukur Tuhan itu baik dari apa? Adanya berkat. Kalau adanya berkat, adanya hal-hal baik yang terjadi dalam kehidupan kita, kita dengan mudah bisa kemudian berkata, iya jelas karena ada Tuhan dan Tuhan menyertai hidup saya. Tetapi mungkin kita akan jauh lebih sulit untuk mengatakan Tuhan hadir, Tuhan tetap baik, Tuhan tetap setia kalau kita hidup di dalam kondisi yang buruk dan dalam durasi yang lama. Hal itu karena cara pandang kita, karena kacamata. Nah, maka sengaja saya gunakan gambar kacamata. Karena apa? Itulah selama ini yang cara kita membaca Tuhan. Cara kita mencoba melihat Tuhan. Kalau ada berkat, kalau ada hal yang baik, maka di situ ada penyertaan, ada kasih, dan Tuhan itu nyata. Rekan-rekanku, itulah juga yang sebenarnya digunakan oleh orang sakit ini. Orang sakit ini mengukur penyertaan, kasih, keberadaan Tuhan juga dari sudut pandang kenyamanan diri. Loh, tahu dari mana? Tahu dari cara orang ini kemudian memberikan jawaban. Ketika kemudian orang ini ditanya oleh orang banyak. Setelah dia disembuhkan, dia angkat tilamnya, lalu dia berjalan. Tetapi hari itu adalah hari Sabat. Lalu orang banyak di sekeliling itu yang adalah orang Yahudi. Dan mereka punya aturan yang ketat mengenai Sabat. Mereka mulai berkata, "Hei, hari ini hari Sabat, ingat tidak boleh angkat barang. Kenapa kamu angkat barang?" Rekan-rekanku, yang menarik adalah cara orang ini menjawab. Dia menjawab dengan mengutip kalimat Tuhan Yesus. Dia berkata adalah karena ada orang yang kemudian berkata kepadaku, "Angkatlah tilammu dan berjalanlah." Kalau kita melihat sekilas, nampaknya kutipannya persis sama dengan apa yang Tuhan Yesus katakan. Tetapi kalau kita cuma membaca lebih teliti, sebenarnya ada satu kata yang dihilangkan. Yaitu kata apa? Kalau kita baca ada kata Tuhan Yesus bukan cuma berkata kepada orang ini, "Angkat tilammu, berjalanlah, pulanglah." Bukan. Tapi Tuhan Yesus memulai dengan kata, "Bangunlah." Satu kata yang dihilangkan. Mirip ya dengan peristiwa beberapa waktu yang lalu yang juga terjadi di negara kita. Dan celakanya kata yang dihilangkan
justru kata itu adalah kata yang penting. Tuhan Yesus tidak mementingkan angka tilam. Karena memang maksud Tuhan Yesus bukan ingin mengkritik aturan orang Yahudi. Yang Tuhan Yesus tekankan dan Tuhan Yesus perintahkan paling awal adalah bangunlah. Kenapa kata itu yang ditekankan? Karena orang ini sakit. Karena orang ini sedang bergumul bukan dengan kesehatannya. Karena dia sedang menderita dan dia mau mencari kesembuhan. Justru maka itu Tuhan Yesus memerintahkan kepada orang ini, bangunlah. Yang artinya apa? Aku sekarang sudah bekerja dan sudah menyembuhkan kamu. Bangunlah. Baru kemudian Tuhan Yesus kemudian berkata, angkatlah tilammu dan pulanglah. Sehingga ketika menghilangkan kata bangunlah, seolah-olah orang ini mau melupakan akan apa yang Tuhan telah kerjakan. Mau melupakan kenapa dia tadinya angkat tilam. Harusnya harusnya. Kalau mau fair, ketika dia tanya orang banyak, kenapa kamu angkat tilam? Harusnya kan orang ini bisa berkata demikian. Iya, aku tuh tadi sakit tuh. Tempatku dulu duduk terus menunggu di sana. Sekarang aku sudah disembuhkan. Harusnya momen ini adalah momen yang bisa digunakan untuk bersaksi tentang kasih dan kebaikan Tuhan. Tetapi kalau kita melihat, karena orang banyak yang bertanya, dia pikir sudahlah, cari aman saja. Loh, aku ya enggak mau. Tetapi karena disuruh, ya aku ikut saja. Lihat bagaimana cara orang ini kemudian menjawab. Dia lebih mencari kenyamanan. Dia lebih mencari keuntungan. Dia lebih mau menghindari dengan hal-hal yang buruk yang bisa terjadi. Menarik Bapak Ibu ya. Kalau kita punya kesempatan, coba perhatikan Yohanes pasal ke-9. Sebuah kisah yang cukup mirip. Yaitu apa? Orang buta sejak lahir yang disembuhkan Tuhan Yesus. Dan yang dilakukan oleh orang buta yang disembuhkan, justru dia bersaksi. Kesempatan itu dipakai untuk menyatakan bahwa orang ini datang dari Tuhan. Buktinya apa? Aku buta sejak lahir. Tapi aku berhasil dicelikkan oleh dia. Alih-alih bersaksi, orang sakit yang sudah merasakan kasih Tuhan 38 tahun akhirnya lepas juga penderitaan itu. Dia tidak mengingat kasih Tuhan. Dia tidak mengingat akan kebaikan Tuhan. Tapi dia mencari apa yang aman, apa yang nyaman, dan apa yang menguntungkan diri sendiri. Dengan mengatakan seperti ini, saya bukan bermaksud untuk mengajak setiap kita mencari penderitaan. Saya tidak berkata bahwa kita tidak boleh kemudian mencari sesuatu hal yang menyenangkan kita. Bukan. Tetapi saya mau mengatakan bahwa ketika kita mengukur kasih Tuhan dengan standar kenyamanan, pada waktu itu kita menggunakan cara pikir, cara lihat yang salah. Kenapa yang salah? Kenapa hal ini menjadi katakan salah? Ada beberapa alasan. Yang pertama, alasannya adalah karena ketika kita itu mau mengukur Tuhan, kasihnya, kebaikannya dengan menggunakan standar kenyamanan, problem pertama, kenyamanan yang kita maksudkan pasti berbeda dengan kenyamanan dan berkat yang Tuhan itu maksudkan. Kita melihat dan mendefinisikan kenyamanan di dalam standar keberdosaan. Saya tekankan di sini karena saya yakin dan percaya, barang siapa orang mengikut Tuhan, hidupnya bisa jadi dalam pergumulan, tapi orang tersebut akan berkata, that's okay, saya kuat bukan karena saya mampu, karena ada anugerah Tuhan yang kuat menopang saya. Sehingga kalau tanya, hidupmu senang atau tidak? Hidupmu nyaman atau tidak ketika mengikut Tuhan? Yang sulit dan menderita. Maka saya percaya orang Kristen yang sejati akan berkata, saya tetap nyaman. Meskipun ada tantangan dan pergumulan. Tetapi banyak orang yang kemudian tidak bisa menilai seperti itu karena kita melihat kenyamanan di dalam perspektif kacamata berdosa. Apa yang nyaman itu? Kerja tanpa usaha dengan usaha yang keras. Kerja tanpa melakukan sebuah usaha yang merepotkan. Dan duitnya mengalir masuk terus.
Bukankah kita akan mengatakan itu yang nyaman? Hidup tanpa perlu usaha. Hidup tanpa perlu kemudian melakukan berbagai macam hal yang sulit. Tetapi bisa kemudian mencapai standar hidup di kacamata dunia yang tinggi. Itulah yang seringkali kita katakan hidup yang nyaman. Sehingga sekali lagi kita tidak boleh mengukur Tuhan, kasih dan kebaikan karena cara kita memandang kenyamanan adalah standar di dalam keberdosaan. Hal yang kedua, praktik kenyamanan ketika kita berusaha untuk mengejar kenyamanan hidup. Praktiknya itu seringkali kita lakukan dengan cara yang salah. Karena apa? Kenyamanan kita mengharuskan penderitaan di pihak lain. Bukankah itu yang seringkali terjadi? Kalau kita nggak mau bekerja susah payah, dan kita punya posisi, kita punya jabatan, bukankah dengan mudah kita meminta orang lain yang kerja? Dan bukankah ketika hal itu yang terjadi, yang paling diuntungkan siapa? Jelas kita, bukan orang yang bekerja keras. Betul kan? Bukankah beberapa waktu yang terakhir juga kita tahu ada berbagai macam metode-metode penjualan di mana yang posisinya sudah di atas cukup tenang. Kenapa? Karena bagaimanapun dia santai bekerja, ketika yang di bawah ini bekerja dengan segiat mungkin, maka yang di atas itu yang kemudian diuntungkan. Nah, mungkin ketika saya berkata seperti ini, kita bisa berkata, ya kalau gitu gini aja. Semua orang bisa dong Tuhan buat nyaman. Semua orang bisa dong Tuhan buat tidak perlu bekerja. Lalu kemudian mendapatkan berkat dengan berlimpah. Oh jelas saya katakan bisa. Nah mungkin kita bertanya, kenapa tidak seperti itu? Karena ketika kita melakukan hal semacam ini, kita memang tidak perlu berbuat sesuatu. Tapi kita meminta Tuhan yang mengerjakan bagi kita. Atau dengan kata lain, kita menjadikan Tuhan sebagai budak yang kita peralat demi kenyamanan kita. Hal seperti inilah yang membuat kita tidak cocok kalau membaca Tuhan yang maha baik dengan cara pikir dan cara tindak laku seperti ini. Dan alasan yang ketiga, ketika kita mau dibentuk secara karakter, pembentukan karakter itu tidak bisa meniadakan penderitaan. Saya langsung kasih contoh saja ya. Saya seorang dosen. Kalau andai kata nih, sebagai dosen saya berkata kepada mahasiswa-mahasiswi, rekan-rekan mahasiswa tidak perlu masuk kelas, tidak perlu belajar, tidak perlu mengerjakan tugas dan ujian. Saya jamin nilai kalian A. Sekarang saya mau tanya, mahasiswa kan tetap punya pilihan, mau belajar atau tidak belajar. Kalau tidak belajar bisa A, belajar pun bisa A. Sekarang saya mau tanya, kira-kira ya, kalau di tempat ini jemaat masih ada yang sekolah dan mahasiswa, kan paling setidaknya kita semua pernah sekolah. Kira-kira kita pilih yang mana? Belajar atau tidak? Kalau kita berkata, oh saya akan tetap belajar Pak, kemungkinannya cuma dua. Satu, kita adalah orang suci luar biasa. Atau yang kedua, kita pembohong. Saya yakin kalau itu pertanyaan juga ditujukan kepada saya yang juga pernah sekolah, maka saya akan segera menjawab tanpa berpikir panjang. Yakin ya, tanpa belajar, tanpa masuk, tanpa kerja tugas A. Yakin, jelas jalan itu yang dipilih, bukan? Sehingga tujuan pendidikan yang harusnya mendidik orang untuk kemudian menjadi tipe pembelajar. Yang penting kan bukan nilainya, yang penting kan proses belajarnya. Bukankah itu yang penting? Itu gak akan terwujud, bukan? Tetapi dengan adanya tugas, dengan adanya tanggung jawab, dengan adanya sesuatu hal yang harus orang kerjakan di dalam segala hal yang mungkin tidak menyenangkan. Justru disitulah pembentukan karakter terjadi. Tanpa proses, tanpa penderitaan, pembentukan karakter tidak akan bisa terjadi. Maka tidak mengherankan Paulus dalam Roma 8, 28-29. Paulus mengatakan Allah memakai segala sesuatu. Apa? Hal yang baik Tuhan pakai. Tetapi juga hal-hal yang buruk
Tuhan juga pakai. Untuk apa? Mendatangkan kebaikan. Apa kebaikannya? Menjadikan setiap pribadi semakin serupa dengan gambaran Allah. Tuhan bisa pakai hal-hal yang buruk. Tuhan bisa pakai penderitaan. Justru di dalam segala hal yang buruk itu, Tuhan bisa pakai untuk apa? Membentuk dan mengajak kita bertumbuh menjadi semakin serupa dengan Dia. Maka C.S. Lewis dengan tepat mengatakan, di dalam penderitaan Allah berteriak. Pain itu adalah megafon dari Allah untuk boleh mengajak manusia mengarah melihat kepada Dia dan kemudian hidup di dalam Dia. Maka rekan-rekanku, Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini kalau kita menggunakan kacamata, mengukur kasih kebaikan Tuhan dengan kacamata kenyamanan. Yuk kita ganti kacamata kita. Nggak perlu ke optik. Datanglah kepada Tuhan. Minta Ia merubah. Merubah menjadi apa? Mari kita mengubah kacamata kita menjadi kacamata seperti ini. Kebaikan dan anugerah Tuhan itu sanggup memakai penderitaan dan kesulitan untuk alat pembentukan kita. Hari ini kita semua hidup sulit. Hari ini nggak satu orang pun hidup dengan mudah. Kita bisa menggerutu, kita bisa protes, tapi mari kita juga bisa menggunakan sebagai satu langkah pertumbuhan kita. Masa-masa sulit, masa-masa berat ini Tuhan pakai untuk membentuk kita menjadi pribadi semakin serupa dengan Dia. Kacamata kedua yang seringkali juga dipakai orang sehingga membaca satu peristiwa dengan cara yang negatif. Apa kacamatanya? Yaitu keberadaan dan kebaikan Tuhan diukur dari kesesuaian jalan yang kita harapkan. Tentu ketika kita menghadapi masalah, kita mempunyai bayangan harusnya endingnya seperti ini. Kita punya mimpi jalan hidup kita itu berjalan seperti apa. Kita punya harapan solusi yang harusnya terjadi seperti apa. Tetapi ketika Tuhan itu bertindak di luar itu, seringkali kita nggak suka. Seringkali kita nggak cocok. Sehingga kemudian ketika Tuhan menjawab, memberikan solusi terhadap pergumulan kita berbeda dengan yang kita harapkan. Seringkali di waktu itu kita juga protes kepada Tuhan. Dan bukankah itu yang kemudian sekali lagi tercermin dari kehidupan orang yang sakit ini. Ketika Tuhan tanya, mau nggak sembuh? Ini pertanyaan yang simpel sekali. Harusnya tinggal jawab yes or no. Dan bukankah harusnya jelas jawabannya, iya dong mau sembuh. Tapi orang ini justru berkata apa? Oh Tuhan, setiap kali kolam itu goncang, gak ada yang menurunkan aku ke sana. Atau dengan kata lain orang itu mau berkata, Tuhan bagaimana aku bisa sembuh? Jalannya loh, gak ada yang menolong aku. Aku gak bisa masuk ke dalam ketika malaikat turun dan menggoncang air itu. Perhatikan, ironis sekali. Karena apa? Ketika mata perhatian orang sakit itu melihat solusi hanya di kolam, melihat solusi hanya datang ketika malaikat utusan Tuhan turun. Tuhan yang memberikan kesembuhan sedang ada di sampingnya. Ironis kan ya? Ketika dia mau menantikan kesembuhan dan dia berpikir jalannya cuman ini. Ternyata Tuhan, dan ini bukan malaikat, Tuhan itu sendiri yang datang menyapa dan hendak menyembuhkan orang tersebut. Dia salah fokus. Mungkin sebagian kita akan berkata, jelas dia bisa salah fokus. Kenapa? Ya Yesus tidak memperkenalkan diri dulu sih. Coba Yesus datang dan memperkenalkan. Kenalkan Yesus anak Allah. Mungkin orang tersebut akan langsung mengarahkan perhatiannya kepada Yesus dan berkata, tolong sembuhkan aku. Bisa jadi orang itu salah fokus karena dia tidak mengenal siapa Tuhan. Bisa jadi dia salah fokus karena dia nggak tahu itu pekerjaan Tuhan. Tapi saya mau katakan enggak sih. Pada fakta dan realitanya bukan seperti itu. Seringkali kalaupun kita tahu Tuhan itu bekerja dengan cara yang lain, tapi beda dengan kita.
kita belum tentu kok suka. Satu contoh, saya dengar cerita ini dari orang langsung yang mengalaminya. Seorang rekan hamba Tuhan pernah cerita, dia pernah mengalami sebuah masa kesulitan karena anaknya sedang ada di luar negeri untuk sekolah dan butuh biaya. Tanpa biaya itu anaknya harus pulang, yang artinya seluruh hal yang selama ini sudah dilakukan gagal dan harus memulai lagi dari awal. Maka rekan hamba Tuhan ini bergumul bagaimana caranya untuk kemudian bisa mencukupi kebutuhan finansial anaknya yang ada di luar negeri. Dia sudah berdoa, dia sudah melayani dengan baik, dia sudah bersandar dan bergantung kepada Tuhan. Apa hasilnya? Tidak terjadi apa-apa. Nggak ada berkat langsung turun. Nggak ada telepon dari konglomerat dan berkata, saya transfer sekarang ya. Enggak. Sampai akhirnya di satu titik hamba Tuhan ini memutuskan. Ya sudahlah, satu-satunya rumah yang dimiliki dijual. Untuk apa? Membiayai. Di poin itu, waktu rekan hamba Tuhan ini cerita, dia bertanya, Tuhan, kenapa sih kok Tuhan tidak kasih? Kenapa sih kok Tuhan tidak jawab? Tapi kemudian rekan hamba Tuhan ini bercerita, di dalam kondisi dia sudah jual rumah, dia sudah kirim uangnya untuk pembayaran. Lalu dia besuk ke jemaat. Dan ada seorang ibu tua yang dikunjungi, lalu kemudian ditanyai pergumulannya, cerita setelah mau didoakan. Lalu kemudian ibu itu tanya balik, Bapak mau didoakan apa? Lalu karena relasi dengan jemaat ini dekat, dia cerita pergumulan yang selama ini dilalui dan bagaimana solusi yang kemudian dia berikan. Yang menarik adalah respon ibu ini. Ibu ini berkata demikian, puji Tuhan ya Pak. Hamba Tuhan ini kaget, puji Tuhan apanya Bu? Saya jual rumah, satu-satunya saya miliki saya jual, demi ini puji Tuhan apanya? Ibu itu melanjutkan, puji Tuhan ya Pak. Tuhan sudah berkati Bapak punya rumah dari lama loh. Karena Tuhan tahu suatu hari Bapak perlu pakai rumah itu untuk dijual demi memenuhi kebutuhan hari itu. Waktu saya dengar kisah itu, saya sadar seringkali kita tidak berpikir bukan cara pikir itu. Seringkali kita berpikir ya kalau berkat Tuhan rumahnya tetap plus ada yang lain. Betul kan ya? Tapi bukankah mengejutkan sekali cara pikir ini indah. Ketika apa? Tuhan sudah tahu Pak dari lama. Maka dia izinkan Bapak punya rumah. Supaya apa? Suatu hari seolah-olah Tuhan berkata itu jalannya. Bahkan sebelum kamu minta. Sudah aku berikan kepada engkau terlebih dahulu. Oh bukankah seringkali hal-hal semacam inilah yang kita tidak lihat. Hal semacam inilah yang kemudian bahkan kita tolak dan berkata, oh Tuhan masa seperti itu sih solusinya. Coba kasih solusi yang lain. Rekan-rekanku ketika kita mencoba mengukur kasih dan kebaikan Tuhan. Berdasarkan kesesuaian solusi dengan kita. Itu sekali lagi bukan cara pandang yang tepat. Kenapa? Yang pertama, alasannya adalah karena kalau kita tuh menantikan Tuhan itu harus sesuai dengan keinginan kita. Coba kita cek ya, apakah kita tuh konsisten dengan kemauan kita. Kita mau berkata, Tuhan ikuti saja kehendakku. Tapi kalau kita lihat-lihat, kalau kita pikir-pikir, kadangkala kita tidak mau loh Tuhan ikuti kehendak kita. Masa sih Pak, kita tidak mau Tuhan ikuti kehendak kita? Ya pasti kita mau loh. Enggak, ada satu paling tidak saya bisa sebutkan sekarang. Satu hal yang kita nggak mau Tuhan ikuti kehendak kita. Apa itu? Mengenai keselamatan. Karena ketika seseorang itu menolak Tuhan, Tuhan itu selama ini terus-menerus menjaga kita dengan kasih-Nya. Terus menopang kita. Tetapi sampai satu titik nanti kita tahu sebagaimana Alkitab ajarkan. Sampai satu titik di akhir zaman nanti Tuhan akan memberikan apa yang orang itu minta dari lama. Yaitu apa? Yang menolak Tuhan, yang menentang Tuhan di akhir zaman. Tuhan ketika menghakimi dia akan berkata, kamu masih mau nolak aku? Oke, sekarang momennya saya kasih apa yang kamu inginkan. Apa itu? Neraka. Neraka bukan sebuah tempat yang Tuhan desain untuk menyiksa manusia.
2 Tesalonika pasal pertama ayat 9 memberitahu, neraka itu adalah dijauhkan dari hadirat Tuhan. Sehingga nih, kalau pakai gambarannya gini, kalau ini manusia, selama ini dipegang oleh tangan Tuhan. Manusia ini terus memprotes dan berkata, lepaskan aku, aku tidak mau kamu. Tetapi selama kita hidup dalam dunia ini, kasih Allah terus menopang kita. Lepaskan, dia nggak tahan. Nanti di akhir zaman Tuhan berkata, oke, sekarang aku akan penuhi apa yang kau inginkan. Maka di momen itu Tuhan akan melepaskan. Dan ketika Tuhan melepaskan, itulah neraka. Tapi bukankah setiap kali kita membicarakan topik neraka, orang selalu berkata, kenapa Tuhan tidak memberikan anugerah kepada semua orang? Kenapa Tuhan tidak bertindak melampaui daripada apa yang kita bayangkan? Kenapa Tuhan tidak kasih keselamatan langsung kepada semua? Betul kan ya? Seringkali kita berkata, Tuhan memberikan anugerah, Tuhan memilih. Lalu banyak orang bertanya, kenapa nggak dipilih semua? Kalau boleh saya wakili Tuhan, saya akan bisa berkata, kalau saya mewakili Tuhan, saya akan berkata seperti ini. Kan Tuhan kasih apa yang kita minta. Kan Tuhan beri apa yang kita mau. Itu apa? Kita nggak mau Tuhan, Tuhan berkata, oke, sejak sekarang kamu hidup tanpa saya. Yang artinya neraka. Tapi di momen itu bukankah kita teriak, enggak Tuhan, aku mau yang kamu mau aja lah. Tolong kasih aku surga, tolong kasih aku segala hadiah yang kau mau. Kita enggak konsisten, bukan? Sehingga dalam hal ini jelas kita tidak bisa mengukur kasih dan kebaikan Tuhan berdasarkan apa yang kita inginkan. Yang kedua, yaitu berkaitan dengan kejelasan bukti. Bukankah selama ini kita manusia selalu menuntut bukti yang jelas? Yang menjadi masalah, kalau Tuhan mau membuktikan dengan jelas kasih-Nya, pertanyaannya adalah sejelas apa yang kita inginkan. Kalau Tuhan itu selalu mengikuti keinginan kita, maka kasih Tuhan semakin tidak jelas. Saya ulangi ya. Kalau Tuhan itu selalu memberi sesuai yang kita mau, maka pada poin itu kita tidak akan sanggup melihat kasih Tuhan. Karena apa? Coba bayangkan seperti ini. Kalau saya hari ini mau A, lalu Tuhan kasih A. Hari ini saya mau B, saya kerja untuk dapat B, Tuhan kasih B. Hari ini saya mau C, saya kerja dengan susah payah C, Tuhan kasih C. Saya mau tanya, di waktu itu kita merasa itu berkat? Atau itu keinginan kita? Di waktu itu apakah kita sungguh-sungguh bisa berkata, puji Tuhan, Tuhan jawab. Atau kita berkata, biasa lagi, kan itu memang aku yang mau. Karena memang aku yang kejar, karena memang aku yang usahakan. Tapi bukankah jauh kita bisa melihat kasih Tuhan. Ketika Tuhan tidak memenuhi apa yang kita maui. Tetapi Tuhan memberi jauh melampaui apa yang kita harapkan. Satu cerita, kesaksian nyata yang kemudian digubah menjadi lagu. Kisah ini menceritakan tentang seorang laki-laki yang hidupnya jahat. Dia melakukan berbagai macam tindak kriminal. Dia menyakiti orang-orang di sekitarnya, bahkan membunuh dengan sadis. Ternyata dia bukan cuma jahat kepada orang di luar. Dia juga jahat kepada orang di rumahnya, kepada istri, kepada anaknya dia juga berbuat jahat. Sampai satu kali orang ini berhasil ditangkap dan orang ini masuk penjara. Singkat cerita, di dalam penjara itu dia menerima banyak hal yang baik, termasuk ada pelayanan-pelayanan penginjilan yang dilakukan di penjara. Dan orang ini kenal Tuhan Yesus di dalam penjara. Dia bertobat, dia sungguh-sungguh menyesali dan dia mau merubah seluruh kehidupannya. Lalu dia sadar dia sudah berbuat jahat pada banyak orang, yang dia ingat adalah keluarganya. Maka semakin mendekati hari dilepaskan, orang ini gak yakin keluarganya mau terima dia. Kenapa? Sudah dijahati. Bahkan ketika dia masuk penjara pun keluarganya masih disakiti. Maka akhirnya dia putuskan, dia tulis surat, dia ceritakan tentang pertobatannya. Di akhir suratnya dia tanya, kalian masih mau terima saya enggak ketika nanti saya dilepaskan? Kalau kalian enggak terima, enggak apa-apa. Karena saya tahu, saya selama ini sudah menyakiti, menyusahkan. Tapi kalau kalian masih mau terima, tolong kasih saya tanda. Nanti ketika saya pulang, keluar dari penjara ini saya pulang, saya akan naik kereta. Dan kereta itu akan melewati depan dari perumahan desa kita. Nanti di depan itu ada pohon besar yang selama ini kita selalu lihat pohon itu. Kalau memang engkau mau saya dan menerima saya kembali,
tolong pasang satu pita kuning di satu rantingnya. Kalau nanti saya pulang dan saya lihat ada pita itu, saya akan turun dan saya pulang. Tapi kalau nggak ada pita itu, saya akan teruskan perjalanan saya. Dan saya pastikan, engkau nggak akan saya ganggu selama-lamanya. Maka di hari itu dia keluar, dia pulang dengan rasa sangat khawatir akan apa yang dia terima. Dia naik kereta. Karena saking khawatirnya, satu orang yang ada duduk di depan dia bertanya, kamu kenapa kok khawatir? Ada masalah apa? Lalu pria ini cerita tentang sejarah kehidupannya. Lalu dia berkata kepada orang yang duduk di depannya, boleh nggak Pak, bantu saya lihat. Kalau nanti sudah sampai di desa ini, tolong lihat ada pohon ini. Perhatikan ada enggak pita kuning. Saya nggak berani lihat. Kalau ada tolong kasih tahu saya. Kalau enggak, diam saja. Semakin mendekati, semakin menegangkan. Sampai akhirnya waktu ketika kereta itu mendekati lokasi tersebut. Pria ini cuma bisa memejamkan mata sambil berdoa, Tuhan, aku siap menerima apapun Tuhan. Yang dia terkejut adalah sambil dia tutup mata dan berdoa, sambil dia kemudian melihat, mendengar. Orang yang duduk di depannya itu mulai menangis. Mulai terisak-isak menangis. Karena dia tahu itu posisi sudah pasti sanggup melihat pohon itu. Maka pria ini membuka matanya dan berkata, kenapa kamu nangis? Nggak ada ya. Nggak apa-apa, saya rela. Orang yang duduk di depan itu kemudian berkata, bukan tidak ada. Tapi saya bukan cuma melihat satu pita kuning. Tetapi seluruh pohon itu lihat sendiri. Dipenuhi dengan pita warna kuning. Bukan satu. Tapi dipenuhi dengan pita warna kuning. Seolah-olah keluarganya memberikan pesan. Kalau engkau cuma minta satu, aku tidak berikan satu. Aku berikan banyak. Artinya apa? Aku mau menerima engkau. Pulanglah. Pulanglah. Rekan-rekanku, bukankah hal itu juga yang sebenarnya terjadi di dalam kehidupan setiap kita dengan Tuhan? Ketika kita memohon, Tuhan berikan aku hal yang baik ini. Tuhan berikan aku hal yang aku anggap dan aku pikir ini baik untuk aku. Tahukah apa yang dia lakukan? Dia bukan berikan satu pita kuning. Dia berikan. Mengisi seluruh pohon itu dengan pita warna kuning. Dan bukankah itu yang dia tunjukkan ketika kita berkata, Tuhan, aku mau hidupku baik. Tuhan tidak hanya beri berkat-berkat jasmani. Tuhan hanya tidak kirim orang untuk cukupkan kebutuhan kita. Tuhan hanya tidak kirim orang-orang untuk menyampaikan firman bagi kita. Tapi yang Tuhan lakukan, dia buka tangannya. Dia mati di atas kayu salib bagi setiap kita. Bukankah itu ribuan pita kuning yang dia pasang bagi kehidupan setiap kita. Supaya apa? Supaya kita tahu dia tidak memberi seperti apa yang kita minta. Tapi dia memberi melampaui apa yang kita minta. Sehingga mari kita ganti lensa kita. Kasih dan kebaikan Tuhan yang diberikan itu melampaui. Dan itu menjadi jaminan. Jaminan apa? Kalau dia sudah mau mati, kalau dia sudah berkorban nyawa di atas kayu salib, menyatakan kasih bagi setiap kita. Hari ini kalau kita butuh kasih Tuhan, hari ini kalau kita butuh akan penyertaan Tuhan, Tuhan mau katakan, mati aja aku rela. Apakah yang aku tidak akan kerjakan untuk engkau? Hari ini kalau di dalam kondisi kita bergumul dan kita mengalami kesulitan dan kesusahan, kita membutuhkan Tuhan. Tolong saya. Kita mungkin punya gambaran harusnya seperti apa solusinya. Tapi mungkin itu tidak yang terjadi. Tapi saya yakin dan percaya. Kalau bukan itu yang terjadi, berarti Tuhan sedang mengerjakan yang jauh lebih indah dari apa yang kita harapkan dan inginkan. Maka rekan-rekanku, hari ini saya tidak tahu pergumulan kita masing-masing. Saya tidak tahu apa yang kesusahan yang kita alami. Tapi ketika kita sungguh-sungguh rindu, Tuhan itu boleh menjawab doa kita. Jangan paksa dia mengikuti kehendak kita. Izinkan dia bekerja. Karena dia sanggup melakukan jauh lebih indah dari apa yang kita harapkan. Dan kalau saat ini kita belum bisa melihat semua pekerjaan baik tersebut, saya menutup dengan satu bagian tulisan dari Charles Spurgeon.
Dia menuliskan yang kemudian menjadi sebuah teks lagu. God is too wise to be mistaken. Allah itu terlalu bijaksana untuk dia bisa berbuat salah. God is too good to be unkind. Allah itu terlalu baik untuk bisa bertindak yang tidak baik. So when you don't understand, when you don't see His plan, when you can't trace His hand, ketika hidupmu tidak bisa dimengerti, kita tidak bisa melihat akan rencananya, kita tidak bisa melihat tangannya sedang bekerja. Trust His heart. Percayalah hatinya. God is too wise to be mistaken. God is too good to be unkind. So when you don't understand, when you don't see His plan, when you can't trace His hand, trust His heart. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Ya Tuhan, kami datang di dalam kondisi kami yang sulit. Kami datang dalam kondisi kami yang penuh dengan pergumulan. Setiap orang punya pergumulan yang berbeda, satu dengan yang lain. Maka ya Tuhan, saat ini kami datang dan memohon Tuhan, tolong setiap kami. Hari ini kami mau belajar Tuhan, kami tidak mau meragukan kasih dan kebaikan-Mu berdasarkan cara pikir kami tentang kenyamanan. Karena semua itu adalah salah. Dan kami juga tidak mau mengukur kasih dan kebaikan-Mu berdasarkan apakah Engkau memberikan sesuai yang kami minta. Karena hari ini kami telah belajar. Bisa jadi Engkau tidak memberikan apa yang kami minta. Bisa jadi Engkau tidak mengabulkan apa yang kami harapkan dan inginkan. Tapi satu hal yang kami tahu dengan pasti. Engkau memberi yang terbaik. Berikan kami kekuatan. Berikan kami mata rohani yang jelas untuk bisa melihat semua rancangan-Mu yang indah tersebut. Dan kalaupun kami tidak sanggup melihat, berikan kami hati yang percaya kepada kasih-Mu yang sudah mati di atas kayu salib menebus setiap kami. Kasih yang tidak akan membiarkan apapun sanggup memisahkan kami dari Engkau ya Tuhan. Tuhan tolong kami, topang kami dengan anugerah. Dengar doa kami ya Tuhan. Demi Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami telah berdoa dan berserah diri. Amin. To
Dalam kesempatan ini, mari kita memberikan persembahan dengan cara scan QRIS atau transfer ke rekening gereja masing-masing. Kiranya Tuhan memberkati persembahan kita. Kita nyanyikan. Oh Tuhan, pimpin jalanku melewati hidupku. Ku lemah, Kau Maha Kuasa, tanganmu memegangku. Roti surga, berikanlah padaku. Berikanlah padaku. Pancarlah sumber air hidup, agar ku tak dahaga. Ku dilindung dan dipandu, agar ku tak tersesat. Sambil bangkit berdiri. Oh Tuhanku yang perkasa, jadilah perisaiku, jadilah perisaiku. Ya Tuhan, terima kasih akan segala kebaikan dan anugerah-Mu. Pemeliharaan-Mu nyata pada setiap kami. Kami bersyukur Engkau Allah yang selalu ada bagi kami. Biarlah kami dapat selalu konsisten dalam mengikut Engkau, meski harus melewati segala kesulitan di dalam hidup ini. Karena kami tahu semua itu Engkau izinkan untuk mendatangkan kebaikan bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, berkatilah persembahan kami, dan kami serahkan kehidupan di depan kami hanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Bagi Dia satu-satunya Allah yang penuh hikmat oleh Yesus Kristus, segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkat. Amin. Jemaat yang dikasihi di dalam Tuhan, marilah kita sehati menerima berkat Tuhan. Kiranya kasih dari Allah Bapa, anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, pertolongan, penghiburan, kekuatan dari Allah Roh Kudus akan senantiasa menyertai saudara sekalian, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin.
Silakan duduk, doa teduh, kebaktian selesai. Tuhan memberkati saudara.